Langsung selfie dengan HP. Lalu ganti menjadi abis jalan-jalan. Tidak menyangka baru posting di sosmed. Menerima banyak kiriman like dan pesan dari orang kaya. Lalu dia pergi ke restoran. Melihat menu dan pesan nasi goreng kambing. Tapi pemilik toko bilang dia harus makan tahu putih dulu. Apa ini? Baru keluar dari sana. Makan sedikit tahu lebih bagus. Gadis ini menolak dan bilang, dia adalah bos perusahaan besar. Hanya datang bertemu teman. Nama gadis ini adalah Yoeng. Dia suka menipu. 3 tahun lalu. Karena menipu orang kaya 200 meter jadi harus masuk penjara. Lalu pergi ke mall. Pinjam berapa pakaian mahal. Berubah menjadi gadis kaya. Dengan cepat menjadi orang penting. Menunggu orang kaya muncul. Hari ini dia sedang makan. Seorang pria muncul dan duduk di depan. Kartu menulis Lee Jung Hwan. Ini bukan orang kaya yang dia cari. Jadi langsung pergi. Tapi pria ini panggil dia. Makanan sisa kamu. Bisa kasih ke saya? Joeng tidak percaya. Hidup zaman sekarang masih ada orang pelit seperti ini. Lalu kata-kata Jung Hwan membuat dia terkejut. Nanti saya akan traktir kopi. Dengan cepat mereka jatuh cinta. Beri no HP dan berjanji akan ketemu nanti. Tapi hari janjian di luar hujan gede. Ketika Joeng datang toko itu sudah tutup. Dia merasa bersalah jadi diam sebentar. Dan Jung Hwan belum pergi masih berdiri dekat situ tunggu dia. Melihat Joeng sudah datang. Langsung bawa payung kemari. Pura-pura dia tunggu dalam hujan. Tapi semua sudah terlihat oleh Joeng. Gadis pintar melihat dan tidak omong apa. Kedua orang dengan satu payung. Kenapa telat? Saya sudah mau sakit. Saya ajak kamu makan daging ya. Setelah selesai makan. Kedua bersenang berjalan kaki. Ketika masuk ke gang sempit. Mereka konfirmasi hubungan. Tapi identitas asli dia, Jung Hwan sama sekali tidak tahu. Hari ini Joeng bertemu teman. Tiba-tiba ada suara ponsel. Untuk membuat foto kerja yang serius. Jadi dia bilang dia sedang lembur di perusahaan. Tapi Jung Hwa bilang sudah di depan perusahaannya. Jadi, tindakan yang lancar terjadi. Membuat sopir taksi kaget. Lalu kedua ingin makan malam. Tapi baru masuk. 2 orang muncul di depan dia. Joeng jelas belum bersiap menghadapi soal ini. Jadi tegang. Orang tua Jung Hwan melihat itu. Jadi langsung tanya padanya. Sangat lembut sama Joeng. Dia merasa lebih enak sekarang. Jung Hwan langsung maju. Berlutut untuk melamar Yoeng. Dan seperti itu kedua orang tidak kena. Bulan depan akan menikah. Tapi hari H. Joeng tidak menemukan calon suami. Ponsel tidak ada yang angkat. Sekarang mendapatkan kabar dari teman. Jung Hwan sudah datang belum? Saudara sudah pergi. Apa? Semua orang disowa. Kau mau omong apa? Kau ditipu. Ternyata Jung Hwan juga seperti dia. Yang berbeda adalah, satu orang menipu wanita kaya, satu orang menipu pria kaya. Gadis ini adalah penjahat suka menipu orang. Tapi dia sudah jatuh cinta. Jadi langsung menikah dengan baru kena 1 bulan. Tapi di pernikahan, pengantinnya hilang. Semua saudara adalah orang disowa. Dia melihat gaun yang baru dilepas. Sampai sekarang gak percaya jika dia ditipu. Besok, Joeng pergi ke tempat Jung Hwan kerja. Tapi manajer bilang tidak ada orang bernama itu di sini. Dan banyak gadis jatuh ke dalam keadaan seperti dia. Lalu dia mencari orang tua Jung Hwan. Berharap mendapatkan jejak dari mereka. Ternyata mereka juga disewa sama Jung Hwan. Sahabat dia pulang sangat marah. Bahkan orang tua juga palsu. Hati-hati rumah ini juga palsu. Joeng pergi ke kantor properti untuk bertanya. Ini rumah saya sewa? 1 bulan 5 juga won, dalam 1 tahun kamu tidak tahu. Joeng langsung diam. Bahkan surat rumah juga palsu.
Yang lebih gila adalah penagih hutang datang ke rumah. Tambah yang ini total adalah 7 M. Suami kamu hilang, ya udah cari kamu. Harus bayar cepat oke. Bunga sangat tinggi. Dia akhirnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Sedih menangis di dalam situ. Ketika dia akan terima semua ini. Polisi mencari dia dan berkata, satu mobil jatuh dari tebing gunung. Walaupun sulit untuk cek identitas. Tapi di samping ada KTP Jung Hwan. Dia tidak bisa percaya semua ini. Di bawah bantuan polisi. Dia langsung kumpulkan semua barang punya Jung Hwan. Kasih buat mereka cek DNA. Laporan sudah ada. DNA mirip sama korban. Walaupun sangat membenci pria ini. Tapi nama juga cinta mati. Dia masih bantu pria yang telah menipu dia. Ketika dia membuat surat korban untuk Jung Hwan. Melihat ada satu rumah atas nama dia. Lalu dia datang ke alamat dikasih tahu. Ternyata ruangan detektif. Setelah tanya staf baru tahu. Identitas asli punya Jung Hwan adalah detektif. Pura-pura menjadi karyawan. Untuk menyelidiki sebuah kasus. Di pernikahan dia bukan mau kabur. Karena ada kelompok jahat datang mencari dia. Lalu dia menemukan satu jejak. Di komputer Jung Hwan. Ada notet di situ. Datang ke tempat terakhir pria itu meriksa. Ketika dia ingin masuk ke dalam. Ada anjing kecil usir keluar. Pada saat itu. Seorang pakaian hitam muncul. Hentikan anjing itu. Dia akhirnya lolos lari keluar. Tapi dia tidak tahu orang selamatkan dia. Adalah Jung Hwan. Pengantin bahagia menunggu pengantin pria. Tiba-tiba mendapatkan kabar suami meninggal. Untuk menemukan kebenaran. Dia hanya bisa ikuti jejak ada di dalam komputer. Mencari ke sebuah rumah mewah. Ketika dia ingin masuk ke dalam. Ada anjing kecil usir dia keluar. Pada saat itu. Seorang muncul selamatkan dia. Dan orang itu adalah Jung Hwan, orang yang dia berpikir sudah meninggal. Ternyata 1 bulan lalu. Ada seorang datang ke kantor detektif. Ingin mencari mantan pacar dia. Jung Hwan melihat orang ini sangat enak. Tidak banyak omong dan langsung setuju. Tapi dia tidak tahu. Karena ini berubah kehidupan dia. Ikuti jejak yang dikasih. Jung Hwan pergi ke sebuah rumah mewah. Ketika dia sedang mencoba cari sesuatu. Menemukan rahasia yang mengejutkan dia. Transaksi gelap punya pemimpin negara ini. Semua ada di dalam situ. Sekarang dia baru sadar pacar wanita itu bukan orang biasa. Langsung foto semua. Isi transaksi yang ada di dalam. Hari ini dia akan menikah. Jadi beri USB buat asisten pegang. Ketika baru keluar hotel. Ada kelompok penjahat ingin USB itu. Jung Hwan dengan cepat. Kalahkan mereka. Dan dia pulang ke rumah ingin ambil USB. Tapi melihat asisten sudah meninggal. Dan USB juga diambil. Dia sangat menyesal. Karena USB itu temanya mati. Walaupun sedih tapi bukan waktu untuk menangis. Jung Hwan baru mobil ke tebing gunung. Ikat mayat asisten ke kursi sopir. Lalu menggunakan tali. Ikat di kaki. Semua sudah bersiap. Dia tarik tali. Mobil langsung jatuh ke bawah dan meledak. Setelah berhasil membuat adegan palsu. Dia balik ke rumah. Menghapuskan semua tanda dia. Lalu ambil rambut asisten taruh di tempat tidur. Akhirnya ganti gosok gigi. Semua dalam rencana dia. Polisi cek DNA yang ada di dalam rumah. Dan tebak korban adalah Jung Hwan. Ambil alasan kecelakaan untuk selesaikan. Dan dia melakukan itu untuk balas dendam. Untuk mencari pembunuh asisten. Dan melindungi istri dia. Tapi dia tidak tahu istri demi dia. Dan mencoba untuk cari tahu. Hal ini membuat dia senang dan khawatir. Jadi baru ikuti. Selamatkan istri di rumah mewah itu. Ketika dia balik ke kantor detektif. Menemukan ada seorang wanita menunggu dia.
Dan itu adalah wanita rambut keriting. Mencari Jung Hwan 1 bulan lalu. Suami kau bukan kena kecelakaan. Tapi ada orang dorong ke bawah tebing gunung seperti itu. Dan pembunuh kemungkinan adalah mantan pacar saya.